Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo Sobat Sastra. Selamat datang di podcast kita kali ini. Kita akan membahas sebuah puisi yang menarik yang berjudul Ensel Pintu karya Hasan Albana dalam perspektif semantik resital. Nah, saya Abdi Leni Daily yang akan menjadi host dalam diskusi kali ini. Dan ada teman-teman saya yang ikut serta dalam membedah puisi ini. Baik, kepada teman-teman, boleh dong untuk mengenalkan diri masing-masing? Saya Retma Angelika Airi sebagai pembicara pertama. Saya Korintus Manjunta sebagai pembicara kedua. Saya Sintir Apani sebagai pembicara ketiga. Dan saya Santel Tira sebagai pembicara keempat. Nah, tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki pada inti topik diskusi kali ini, yaitu tentang analisis makna resipal dalam fungsi tensor pintu karya Hasan Albana. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Nah, baik, jadi di sini kita mulai dari bait yang pertama dulu ya. Berdasarkan pada bait pertama itu memiliki bunyi andai saukata diriku seperti titik pupu, Allah terbang menjadi palianku. Nah, jadi pada bait ini tuh memiliki makna yang dimana pada kata diriku itu dia dianggap sebagai kupu-kupu yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan terbang seperti yang mereka harapkan. Nah, jadi Dia dia pada bait ini tuh ingin menjelaskan bahwa apa yang orang lain pikirkan tentang kata diriku yang berada di dalam bait tersebut itu belum tentu benar sesuai dengan kenyataannya. Bisa jadi ada sesuatu dalam diri seseorang yang berbeda dari apa yang terlihat di luarnya. Nah, lalu ada bait yang kedua yaitu baitnya berbunyi sayapku kaku tapi tidak hatiku, pindahku satu namun tak mudah kau temui. Yang dimana itu bermakna seseorang merasa terbatas secara fisik atau tindakan, tetapi hatinya tetap bebas dan tidak terikat oleh keterbatasan tersebut. Ia hanya memiliki satu tempat tujuan, namun sulit untuk ditemukan oleh orang lain. Begitu, Pak. Baik, lalu bagaimana tentang pada bait ketiga dan keempat? Untuk bait yang ketiga yang berbunyi, "Jangan kau kira aku malu-malu, aku hanya sepintal ingin yang semu." Itu bermakna tentang seorang yang sebenarnya bukan pemalu, tapi dia hanya memiliki keinginan yang tidak benar nyata. Artinya, aku sebagai seorang pengarang menginginkan sesuatu, tapi keinginannya itu seperti layaknya sepintal benang yang ada tapi rapuh sehingga mudah lepas. Jadi bukan karena ia takut atau malu, tapi apa yang diinginkannya mungkin hanya sebuah ilusi. Jadi tidak sungguh-sungguh bisa diraih oleh akunya, si pengarang. Lalu untuk yang bait keempat, dia berbunyi, "Jangan nobatkan aku sebagai tubuh yang malang, sebab aku tak pernah menggapai hilang." Ini bermakna tentang seorang yang menolak, dianggap sebagai seorang yang bernasib buruk. Pengarang ingin mengatakan ia tidak ingin dikasihani atau dilihat sebagai orang yang malang, karena ia sendiri tidak pernah merasa kehilangan arah atau seorang yang putus asa. Ia tetap bertahan dan tidak pernah mencoba meraih sesuatu yang hilang, karena baginya ia tidak pernah benar-benar kehilangan jati dirinya. Oh, begitu. Lalu selanjutnya bagaimana tentang makna itu pada bait kelima dan keenam? Loh, jadi pada bait kelima ini kan memiliki bunyi, "Jikalau aku kuat sepasang lengan, tiada hendak menagih sebuah pelukan." Eh, Pada bait ini bermakna tentang seseorang yang membuka kedua lengannya, bukan karena ingin meminta pelukan atau mengharap kasih sayang dari orang lain. Tetapi ada kesan bahwa tindakan itu dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa maksud menuntut balasan atau perhatian. Nah, jadi pada bait tadi kan pada bait kelima, ini sekarang keenam, berbunyi, "Jikalau aku tengah berpangku tangan, tak belandak bermalas-malasan." Pada bait ini memiliki makna tentang seorang yang sedang diam atau tidak melakukan apa-apa, tapi bukan karena malas. Pengarang ini menegaskan bahwa saat ia duduk berpangku tangan, itu bukan berarti ia
enggan berusaha atau tidak peduli. Mungkin saja ia sedang berpikir, merenung, atau menunggu waktu yang tidak tepat untuk bertindak. Lalu yang terakhir itu tentang bait ke-7 dan ke-8 Abang Kiki set. Nah, pada bait ke-7 itu kan berbunyi, andai deru napasku sehiruk farau, bukan karena bertolak dari dada yang saw. Dari bait ini mempunyai makna tentang suara nafas yang terdengar riuh dan serak, tapi bukan karena hati yang gelisah atau dipenuhi kekhawatiran. Pengarang di sini ingin mengatakan bahwa suara napasnya yang riuh bukan berasal dari cemas atau takut, tapi berasal dari hal-hal yang lebih alami. Nah, yang di bait ke-8 yang berbunyi, andai biru napasku sujud bening, bukan karena mataku sedang berpicik. Ini memiliki makna tentang sebuah harapan agar sesuatu yang terasa sesak atau sulit dalam hidup bisa menjadi lebih jernih dan terang. Pengarang membayangkan bahwa jika napasnya yang berwarna biru bisa tampak bening, itu bukan karena matanya sedang terkejap, tapi karena ada ketenangan yang sesuai. Hal ini seperti menggambarkan perasaan yang ingin lepas dari beban atau kesedihan agar bisa melihat dunia dengan jelas. Begitu, Mbak. Jadi, puisi yang sepintu ini mendeskripsikan tentang bait untuk seorang ya. Puisi yang sepintu ini menggambarkan perjalanan batin dari pengarangnya yang berusaha mengekspresikan kompleksitas perasaannya melalui serangkaian bait saling terkait. Dalam keseluruhan puisi ini terdapat tema besar seperti pencarian jati diri dan pemahaman akan diri sendiri. Di tengah berbagai anggapan dan harapan yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya. Berarti secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa puisi ini menggambarkan perjalanan introspeksi yang mendalam, di mana pengarang berusaha memahami dirinya sendiri di tengah berbagai anggapan dan harapan orang lain. Ia juga menegaskan bahwa meskipun ada keterbatasan dan tantangan, ada juga kebebasan, keikhlasan, dan harapan yang mengisi ruang batinnya. Nah, jadi melalui puisi Eng Sepintu karya Hasan Albana ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna di balik penampilan untuk memahami bahwa setiap individu memiliki lapisan yang berbeda-beda. Tidak boleh dilihat dari permukaan saja, harus dilihat dari dalamnya sih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia berbagi pandangannya hari ini tentang makna leksikal yang terdapat dalam puisi Eng Sepintu karya Hasan Albana. Nah, semoga diskusi kita kali ini memberikan wawasan baru bagi para sobat bahasa dan sastra di luar sana. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.